Kita udah masuk ke bulan yang baru, udah bulan Agustus. Artinya apa? Artinya bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia bisa merdeka? Karena mereka waktu itu di bawah pimpinan Soekarno memiliki hati yang sama, yaitu untuk masuk dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka gitu. Gitu ya. Kok bisa? Karena mereka akhirnya setelah dijajah sekian lama dijajah, mereka akhirnya punya kesamaan pandangan, kesamaan hati. Hati mereka akhirnya terjalin untuk menuju satu tujuan yang sama, yaitu merdeka. Nah, hari ini kita masuk bulan Agustus, pas temanya adalah link heart, hati yang terhubung. Jadi kalau hati tiap orang dalam sebuah organisasi katakan, atau dalam sebuah rumah tangga, kalau hatinya tidak terhubung, dipastikan akan rusak keluarganya itu. Kenapa? Saling nggak support, saling nggak dukung. Kenapa? Karena hatinya tidak terjalin. Nah, kita akan lihat dalam firman Tuhan. Dalam Amsal pasal 6 ayat 6-8 dibilang begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Pertanyaan gue waktu baca ginian adalah, apa benar semut nggak ada pemimpin? Ada, ratu semut. Ya kan? Ada. Ini foto saya baik sekali ya. Kok tumben aktif banget foto. Oh iya, totalitas. Saya suka itu, makanya untung udah saya nikahi. Nah, apa benar semut nggak ada pemimpinnya? Jelas ada ratu semut. Tapi kenapa Amsal bilang biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Kita harus belajar tentang karakteristik dari semut. Ayat ini bicara bukan tentang ada pemimpin atau nggak ada pemimpin, tapi bicara tentang kemandirian, tentang mandiri. Semut itu udah tahu job desk-nya. Mereka harus bikin sarang di bawah tanah, ya kadang-kadang kita nggak sengaja injek, wah sebut semua kaki kita langsung gitu kan. Ada yang pernah kayak gitu? Gue pernah semut, gila geli minta ampun gitu. Waktu kecil pakai celana pendek lagi kan, langsung kena kulit tuh semut. Iya di taman Kebun Raya Bogor. Gue nggak tahu ada gundukan aja pokoknya. Wah, tiba-tiba apa nih? Wah semut. Kaget itu, geli ya. Ya semua yang mendengar ini mungkin bakal merinding kalau di kakinya ada semut banyak gitu. Nah. Mereka harus bikin sarang, mereka harus kumpulin makanan, lalu ada namanya semut-semut tentara, maksudnya kalau ada yang mengganggu segala macam, semut inilah yang suka menyerang orang atau menyerang apapun yang mengganggu sarangnya. Digigit gitu segala macam ya. Semua harusnya pernah ngerasain digigit semut kan? Gue pernah, sering malah ya. Nah, semut itu mandiri gitu. Semut itu sudah tahu job desk-nya apa. Kok bisa semut tanpa harus didikte terus-terusan sama pemimpinnya? Kok bisa mereka terus bekerja sesuai dengan yang seharusnya? Kok bisa? Nggak ada ceritanya semut tiap pagi gitu ada upacara dulu dan ada briefing. Oke, hari ini kita bakal bikin sarang, kumpulin makanan. Oke ya, pergi. Besok kumpul lagi, ayo meeting. Kita hari ini akan bangun sarang, cari makan. Besok lagi meeting. Kita bangun sarang. Nggak bakal gitu. Udah tahu job desk-nya. Nggak perlu. Selama ada ratu dari semut itu, mereka kan udah tahu harus ngapain. Nah itu yang namanya link heart. Gitu. Hatinya terhubung. Mereka punya persepsi yang sama. Mereka udah paham visi, misi dari dan kemauan dari pemimpinnya. Mereka udah tahu. Tinggal jalan. Sebenarnya itu enak. Kenapa? Karena mereka nggak usah mikir, kita mesti ngapainnya. Mereka nggak usah mikir gitu. Jadi ada enaknya ketika udah dikasih tempat itu ada visi, ada misi. Jadi udah ngerti geraknya mesti kemana. Nah itu semut. Itu kita belajar dari semut tentang kemandiriannya. Mereka paham mesti ngapain tanpa harus didikte terus-terusan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan lagi dalam Matius pasal 7 ayat 7-8 itu dibilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat,
Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini sebuah ayat yang selalu gue pegang. Ketika gue lagi susah, lagi sulit, lagi apalah banyak kendala. Ayat ini selalu nguatin banget. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Untuk mendapat sesuatu harus ada usaha. Minta, cari, ketok. Kita harus minta dulu kan. Kalau kita nggak pernah minta sesuatu, kita nggak akan pernah tahu sesuatu itu akan diberikan atau enggak. Contohnya kita ngomong paling gampang tentang apa? Pelayanan. Minta, waduh kita kurang orang nih, gitu ya. Kurang orang nih, nggak ada orang multimedia. Waduh minta siapa? Si Livi bisa nggak bisa? Tapi kan Livi udah ngurusin yang lain nih, udah ngurusin perjamuan kudus, ngurusin persiapan ibadah, ngurusin suaminya, padahal suaminya nggak pengen kurus-kurus amat gitu ya. Pokoknya dia ngurusin banyak hal. Kalau dikasih lagi ntar overlap, wah minta tolong siapa nih gitu. Ketemulah gitu seorang anak dengan bisnis yang luar biasa sebagai penjual soto Medan yang luar biasa yang ada di Teluk Gong gitu ya. Bisa nggak bantuin? Bisa, oke ya. Setidaknya jadi tahu. Tapi bayangkan kalau gue minta sesuatu, tolong dong bisa nggak bantuin pelayanan gini? Wah sorry nggak bisa. Kita ngalamin penolakan. Gue berani kasih tahu, berani jamin. Orang yang ngalamin penolakan itu nggak enak, betul kan? Nggak enak ditolak, nggak. Tapi karena ditolak kita jadi tahu kalau dia nggak mau. Kita nggak nebak-nebak, mau nggak ya dia, mau nggak ya, mau nggak gitu. Nggak, kita nggak akan kayak gitu. Setidaknya ketika kita mengalami penolakan, kita tahu orang itu menolak kita. Ya, nah udah cari yang lain. Minta orang lain, mau nggak? Andai kata Novi nggak mau bantu, ya sudah, gue bakal tanya, Nih mau nggak gitu? Nih nggak mau, oke gue minta tanya si Jenny mau bantu nggak? Nggak juga, wah bubar aja lu semua, nggak ada yang bantuin gitu, kayak gitu ya? Ya nggak gitu sih, nggak gitu. Coba setidaknya kita jadi tahu kan, ketika ada yang nolak gitu, akhirnya ada yang mau bantu atau yang nggak mau bantu gitu. Terus yang kedua, carilah, cari. Ketika kita lagi nggak punya kerjaan, udah yang sekolah kan udah kelar nih ya, yang di sini maksudnya di sini yang kelar, yang udah kelar sekolah kan udah harus lanjut kuliah atau sambil kerja atau kerja doang nggak kuliah gitu ya. Cari kerja, jangan diem di rumah aja. Aduh, gabut nih gue pengen kerja nih, terus di rumah diem aja gitu. Ya nggak bakal dapat kerjaan, lu pasti cari. Lu cari kemana kek? Kalau zaman dulu koran tuh ada bagian iklan, ya kan? Gue pernah tuh ke sana. Biasanya tulisannya gini. Perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan ribuan orang untuk bekerja di bidang admin. Aduh, walaupun tahu itu jebakan, tapi tetap aja banyak yang nge-apply gitu ya. Kesannya keren, dibutuhkan supervisor, manager ya. Padahal maksudnya sales. Tapi dibilangnya perusahaan yang sedang berkembang. Padahal baru rintis ya. Kayak gitu, itu pemakaian bahasa-bahasa yang ya emang gitulah cara-cara marketing. Nah kalau mau cari kerja, cari. Jangan diem. Jangan diem. Gimana mau gimana mau kerja kalau kita diem aja gitu kan? Ya dong, Livi juga selama ini nyari gitu kan, at least walaupun nyarinya di sosial media gitu, cari. Novi juga dulu sempat jualan baju kan, cari pelanggan dari sosial media. Sekarang lihat hasilnya, wih, nggak jalan. Tapi setidaknya dia tahu bakatnya nggak di sana. Setidaknya dia tahu bakatnya nggak di jualan baju ya. Mungkin dia nanti akan lebih jalan kalau udah ketahuan bakatnya di bidang ngerecokin rambut orang gitu ya. Ngerecokin rambut orang gitu ya. Minta jambul katulistiwa ya. Oke, terus lu ada pasang logo PLN, ada petirnya gitu. Jambul katulistiwa tinggi banget. Itu si hari ini keren. Nah, itu kerjaan harus cari. Ya udah paling yang gampang apa? Soal pacaran deh. Kalau lu cuma mikir, biasanya cowok nih, cowok. Kalau lu cuma mikir, tapi nanti dia mau juga sama gua apa enggak gitu. Dia suka sama gua apa enggak gitu. Ya tanya. Kalau lu nggak tanya gimana lu tahu? At least ketika lu tanya dia, gua suka sama lu, mau jadi pacar gua, terus jawabannya tidak gitu. Setidaknya lu tahu kalau dia nggak suka sama lu. Ya udah move on, cari yang lain. Ya selesai dong. Simple kayak gitu, nggak usah sampai aduh ntar persahabatan gua malah putus gara-gara dia tolak gua. Ya ngapain? Cari aja yang lain. Kan nggak semua sahabat harus dipacarin kan. Kadang-kadang ada yang baru ketemu, langsung pacaran ya. Gua contohnya. Gua tidak melalui berteman dulu sama Livi. Kagak ngelewatin itu. Langsung suka, langsung ngomong.
Lalu ketuklah. Seandainya dari awal kita ibadah, Nopi tiap kali datang ke gereja, Nopi, dan semua jemaat datang tunggu di depan aja gitu pintu. Nggak ada yang ngetok, kita nggak pernah tahu ada orang apa nggak di luar. Ya mana mungkin pintu bakal dibukain. Terus kalau misalnya kalian bilang, gue udah berusaha ngetok, tapi nggak ada yang bukain kok. Gitu. Pertama yang harus dipastikan adalah yang lu ketok itu pintu bukan. Soalnya kalau lu tembok yang lu ketok, ya lu malah dapet ketokan balik dari sana. Ini ngapain sih orang ketok-ketok tembok gua gitu. Pastikan dulu itu pintu bukan yang lu ketok. Pastiin. Jadi ketika kita ada usaha dalam mengetok, itu pintu pasti ada dibuka. Urusan orang itu mau terima kalian masuk ke dalam rumah itu apa enggak, urusan belakangan. Pokoknya lu udah coba untuk ngetok pintu. Pintu apa yang kalian ketok gitu? Pintu peluang bisnis kah? Pintu pengharapan kah? Pintu pengampunan kah? Kalau kalian nggak pernah ngetok, pintu itu nggak pernah dibuka. Yesus aja walaupun Tuhan sopan, dia bilang, lihatlah aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Kagak, lihatlah gue depan pintu dan gue mendobrak gitu. Nggak gitu, Yesus nggak begitu. Yesus ngetuk. Yesus ngajar supaya kita sopan. Tujuannya apa sih? Gue beberapa kali, walaupun gue sering pelayanan di bidang jadi tong sampah, gue sebutnya jadi tong sampah karena dengerin orang cerita. Gue nggak pernah berusaha untuk ngorek-ngorek rahasia terdalam sampai emang kenapa sih kamu gitu? Istri lu pasti selingkuh ya? Sama siapa? Udah nggak apa-apa cerita-cerita aja. Enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Gue dengerin apa yang dia mau omongin sampai satu titik dia bilang, menurut lu gimana? Gue harus gimana? Nah saat itu gue baru ngomong. Tapi kalau dia nggak minta, gue nggak akan kasih solusi karena gue ngerti nggak semua orang yang bercerita itu mencari solusi. Kadang-kadang ya pengen buang sampah aja udah. Jadi itu terbiasa banget gue dengerin orang cerita. Kadang-kadang udah nggak ada solusi, emang nggak dikasih solusi, tapi dia lega akhirnya gue buang sampah gitu. Dari situlah gue dapat banyak temen sebenarnya. Gitu. Baru-baru ini ada yang baru kenalan juga sama gue, suami istri, agen asuransi. Suaminya berapa kali, lu ngomong sama lu enak nih, ayo kapan dong kita ngopi-ngopi bareng. Udah ngajakin, tapi dia ngajakin selalu di waktu yang kurang tepat. Ya bukan salah dia. Emang ya waktunya kurang tepat aja, dia nggak pernah ketemu. Tapi segitu dampaknya ketika kita mau jadi pendengar yang baik. Gitu. Gue bikin kartu nama, kalau ada yang belum punya, gue nggak mau bagiin juga, maksudnya ada kalau belum tahu kartu nama gue tulis dan ada logo kuping di sana. Gue tulis the listener, pendengar. Gue bingung gue tulis apa ya, masa cuma Firdi, nomor telepon. Ya buat apa? Lu siapa gitu kan? Akhirnya, tapi gue senang dengerin orang. Gitu. Nggak tahu kenapa gue senang dengerin orang. Dari situ gue bisa belajar. Oh ternyata model yang kayak gini, model kayak gini. Jadi gue bisa tahu. Kadang-kadang gue bisa nebak dengan sangat akurat. Ini orang senyum terus, ketawa terus, happy terus. Padahal dalamnya ada luka hati. Dari situ gue langsung tahu. Oh itu. Tapi awal mulanya apa? Sediain kuping. Sediain kuping capek loh. Capek. Yang udah punya anak pasti tahu lah. Pasti ngerti. Anaknya tiap hari cerita yang itu melulu. Anaknya excited. Tapi kan orang tuanya baru pulang kerja capek. Terus dengerin yang sama itu. Sama terus tiap hari. Ada waktunya capek loh. Ada nggak sedikit juga orang tua yang akhirnya marah sama anaknya. Nggak tahu ya, lagi capek nih. Baru pulang kerja. Kamu sana. Mana mbak? Akhirnya anak dekat sama mbak. Bukan dekat sama orang tua. Kenapa? Karena nggak mau sediain kuping. Banyak yang kayak gitu kan? Jadi jangan heran kalau sampai ada jemaat yang dekatnya sama pengurus gereja bukan sama gembala. Kenapa? Gembalanya kurang mau kasih kuping. Pak, saya mau cerita. Aduh, besok saya sibuk nih. Saya ada makan siang sama bisnismen ini. Oh, lusa gimana? Aduh, saya juga itu ada janji pelayanan ini. Gitu ya terus. Begitu pengurusnya lebih banyak pendukung, tanda kutip, karena pengurus ini selalu mau dengerin, gembalanya merasa terancam. Wah, nggak bisa nih. Masa gua gembala? Malah dia yang lebih terkenal ya. Akhirnya kan salah sendiri karena lu nggak pernah kasih waktu. Banyak yang kayak gitu. Ya, di sini nggak ada ya. Karena di sini jemaatnya dikit. Gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 7. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Enggak egois. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan. Berarti memperhatikan kepentingan sendiri boleh dong. Tapi jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Gue selalu pakai ini buat nge-mentorin beberapa orang pengurus kayak pelayan Tuhan atau pengurus gereja gitu. Dibilang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, apa sih isi pikiran Kristus? Apa sih isi pikiran dan perasaannya Kristus? Isinya apa? Isinya cuma satu. Pengen menjangkau supaya manusia punya akses langsung kepada Tuhan, kepada Bapa. Caranya gimana? Dengan Yesus, dengan segala kemuliaannya, dia kalau datang ke bumi, wah meledak nih bumi kali. Gak bisa terima Tuhan. Akhirnya ngapain caranya? Dia mengosongkan dirinya. Yesus kalau misalnya bentuk kemuliaan adalah baju nih, dia buang baju kemuliaan, dia buang baju kemegahan, dia buang baju keagungan, dia buang semua. Dan dia kosongin dirinya. Nah lucu, ada orang gereja yang menganggap teladan Yesus itu seperti ini juga mengosongin diri. Berarti Yesus udah mengosongkan dirinya, kita pun sebagai anak Tuhan harus mengosongkan diri kita juga. Bentar, emang lu punya isi? Sampai harus ngosongin. Lu gak punya isi, apa yang mau lu kosongin? Gak usah belagak dah lu. Yesus mengosongkan dirinya karena dia harus ngosongin dirinya kalau dia mau turun jadi manusia. Lah kita harus mengisi diri kita dengan pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Yesus. Artinya apa? Yesus melakukan apa? Yesus melakukan merendahkan dirinya. Jadi manusia kok. Ya Tuhan yang ciptain bumi. Ini bumi mungkin cuma segede gundu kali buat Tuhan gitu. Disentil ya kemana-mana. Tapi dia merendahkan dirinya, ngecilin dirinya sampai sekecil-kecilnya. Sampai bisa seukuran manusia. Itu kita diajarin tentang rendah hati. Nah kita mau kalau belajar tentang teladan Yesus bukan tentang mengosongkan diri. Enggak. Tapi tentang rendah hati. Kita mau nggak rendah hati? Rendah hati itu gimana sih? Rendah hati itu agak susah dijelasin. Rendah hati itu gini. Walaupun lu udah bekerja keras, tapi nggak ada yang apresiasi. Lu tetap mengucap syukur. Walaupun lu udah capek tiap hari, lu melakukan yang terbaik, pada bodo amat. Tapi lu tetap mengucap syukur tiap hari. Itu rendah hati. Itu sedang menyalibkan daging. Itu sedang mikul salib. Capek lu kita melakukan, apalagi kalau kita melakukan itu sebenarnya buat orang lain. Tapi orang lain yang kita bantu, ngomong thank you aja nggak pernah, ngelirik aja nggak pernah, malah bilang itu hasil kerja dia. Keren gak Pak? Dia nggak pernah bilang kalau itu kita yang kerjain. Dia cuma bawa kerjaan itu ke orang lain, akhirnya orang ini yang dapat apresiasi. Ketika itu terjadi, pilihan kita nih, mau mengucap syukur atau mau maki-maki orang ini. Pilihan ada di kita gitu. Tapi rendah hati itu kayak gitu, susah. Sampai satu kali orang yang waras ngelihat akan ngebela kita. Lu yang kerjaan ginian, gue lihat sendiri lu kagak ngapa-ngapain. Ada aja momennya kayak gitu. Tapi tetap rendah hati gitu. Karena ketika kita ngebela diri, Yesus bilang gini kan, orang yang hidup dari pedang akan mati dari pedang. Orang yang hidupnya selalu gila-gilaan nyari pengakuan akan mati karena pengakuan. Di apa yang kita cari jadi? Kita mau rendah hati nggak makanya? Buat minta, buat cari, buat ngetok. Itu usaha. Jangan mager. Gitu. Enggak. Untuk minta, cari, dan gerak. Kita harus mager. Mau gerak. Wah, ada saatnya khotbah dapat ide mendadak. Kita harus mau gerak. Kalau enggak pernah jalan. Kalian kalau pernah lihat ada video di Cina, saking malasnya, ada perempuan di Cina, itu kayak dia tinggal di kosan, malas minta ampun, tapi cantik, bajunya bagus, badan langsing, tapi malas. Sampai satu hari orang bingung, ini kamar bau banget. Ternyata setiap kali dia di rumah, dia pesan makanan, pesan mie, pesan ramen, pesan makanan bungkus, nggak pernah dibuang ke tong sampah. Dia geletakin aja sampai itu kamar hanya ranjang yang tidak ada sampahnya. Semua sudut kamar sampah semua. Diusir orang ini, langsung dibersihin semua kamar. Gila itu. Ada sampah di kolong ranjang. Saking malasnya. Itu orang malas gerak.
Tapi kita anak Tuhan, kita harus mau gerak. Kita mau rendah hati nggak buat minta, cari, dan ketuk? Karena gini, kadang terhalang sama gengsi, betul kan? Enggak lah, ntar, udahlah, nggak usah lah, gitu. Akhirnya nggak gerak. Jadi kita nggak pernah tahu hasilnya gimana, nggak tahu. Jadi gimana mau tahu hasil kalau kita nggak mau gerak? Tapi lu mengharapkan sesuatu yang terbaik dan lu berdoa sama Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan pasti akan diberikan. Pala lu nggak bakalan. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Iya dong. Kalau soal iman, udahlah gue sama Levi udah kurang dididik apa soal iman. Sampai hari ini. Sampai hari ini pun iman kamu masih dilatih sama Tuhan. Masih dilatih sampai hari ini. Ada hal-hal yang kita pengen banget tapi belum dapat sampai sekarang. Karena terhalang ini itu. Tapi kita tetap beriman. Itu pasti terjadi. Itu pasti dapat kita. Sampai hari ini. Nah, sebagai gembala di sini, gue mau nularin ini. Apapun yang kalian hadapin, kalian mau rendah hati, kalian mau beriman enggak? Iman itu bukan diam, iman itu jalanin dan hasilnya kita serahkan sama Tuhan. Yang penting kita ada usaha. Jangan diam aja. Semuanya itu kadang terhalang sama gengsi gitu. Padahal dalam usaha-usaha itu, kalian mau minta, mau cari, mau ngetuk, usaha itu mampu memberikan kepastian dari pertanyaan yang ada dalam diri kita. Mau pertanyaannya, mau jawabannya iya atau tidak, itu adalah kepastian gitu kan. Ya. Kalau jawabannya iya, puji Tuhan. Ya kan? Tapi kalau jawabannya enggak, ya udah move on. Pinjam duit nih, kurang ada duit. Bos, gue lagi kurang duit nih, boleh nggak pinjam? Ntar bulan depan gue ganti. Oh sorry, nggak ada. Oke, ya udah. Dia lagi nggak bisa pinjemin duit, ya cari orang lain. Gitu. Kan lu ke orang satu nggak dikasih, orang dua nggak dikasih, tiga nggak dikasih, sampai orang ke-20. Terus jalani firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Carilah maka kamu akan mendapat. Kalau lu cari orang yang mau pinjemin duit nggak ada, pasti dapat suatu hari nanti. Kan carilah maka kamu akan mendapat gitu. Ini firman Tuhan sekali loh. Ya gue nggak ngajarin buat pinjem duit, kagak maksudnya. Tapi kan carilah maka kamu akan mendapat. Ada usaha, minimal waktu mentok kalian nggak dapat apa-apa, tiba-tiba Tuhan yang datang langsung kasih duit. Selama hati kita dinilai Tuhan baik, masa sih Tuhan nggak peduliin kita? Ya kan? Jawaban doa itu ada berapa? Jawaban doa ada berapa? Jawaban doa kalau kita doa sama Tuhan, jawabannya ada berapa? Ada? 2. Dia kejebak gue. Jawabannya iya dan tidak. Ada yang bilang gini, selalu kebanyakan ada yang bilang 3, nanti dulu. Tapi nanti dulunya itu apa? Oke, tapi nanti dulu. Ya itu kan oke. Kalau bilang iya kan nggak melulu saat ini kan? Iya, tapi kan jawabannya apa berarti? Iya, cuma nggak sekarang, ya kan? Kalau gue punya anak, papi, aku pengen punya mobil, boleh nggak? Boleh. Tapi kamu sekarang masih balita, belum dulu. Nanti jawabannya boleh, cuma nggak sekarang. Ya udah, itu permainan kata-kata. Nggak usah ribut ya, nggak usah ribut, udah nggak apa-apa. Jadi kita harus minta, harus cari, harus ngetok. Pelayanan di gereja butuh bantuan nggak? Butuh. Gereja sehebat apapun, nggak pernah ada gereja yang hanya dijalankan oleh satu orang. Nggak ada. Lu boleh cari gereja manapun. Gereja sekecil apapun, nggak mungkin gereja itu hanya dijalankan oleh satu orang. Even di sini. Sekecil-kecilnya, minimal 2 orang. Gua dan istri. Sekecil-kecilnya ya, sekecil-kecilnya. Nggak mungkin 1 orang. Kenapa? Nggak kuat sendiri. Nggak bisa. Nah, ketika gereja butuh bantuan, udah minta bantuan nggak? Pernah nggak minta bantuan? Yang tadi gue bilang, ada multimedia nih. Awal kita onsite kan langsung ngontek kan. Tapi belajar ya multimedia ya? Belajar. Dapatlah ya, multimedia. Udah minta bantuan nggak gitu? Nah, tapi kalaupun dia nggak minta bantu, kalaupun dia nggak mau bantu, ya sudah. Apa mau dikata gitu kan? Ya kan? Mau sih pakai cara-cara yang klasik? Kamu nggak boleh gitu. Tuhan tuh udah kasih karunia buat kamu. Ini kamu menolak Tuhan, artinya kamu bersalah di hadapan Tuhan. Jangan salahin saya kalau suatu hari nanti langit akan tertutup. Hasil panen kamu akan dimakan tembaga, padahal kamu penjual soto, bukan
petani gitu. Kenapa hasil panen gue gitu. Ya kan? Semua air akan menjadi darah, kamu tidak akan menerima hasil. Ya nggak usah ngancam-ngancam orang lah. Kalau emang orang yang nggak mau bantu ya sudah. Ya udah mau gimana? Yesus aja bilang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Yesus nggak pernah maksa. Lah siapa kita, siapa gua yang cuma gembala sidang terus harus maksa-maksa orang untuk pelayanan. Walaupun dalam hati gue maunya semuanya pelayanan. Tapi kalau nggak ada yang mau, ya sudah. Yang penting gue tetap pelayanan. Kayak gitu. Tapi buat yang sama-sama sepakat, ya buat semua yang sepakat nih, oke gue mau bantu gereja ini, supaya gereja ini bisa berkembang, supaya gereja ini bisa jadi punya dampak yang luar biasa. Gue nggak pernah mau ngomongin soal angka, jemaat rame, enggak, gue nggak mau. Gue nggak mau ngomong, itu buat gue bonus. Tapi buat orang-orang yang sudah sepakat mau sama-sama melayani tempat ini, miliki hati yang terhubung satu dengan yang lain. Visinya harus sama, misi harus sama. Kalau nggak tahu visi, nggak tahu misi, tanya visinya apa sih di sini. Jadi nggak bengong, nggak bingung. Kenapa harus tahu? Supaya kalau pemimpin kalian di gereja melenceng dari visi, ingetin. Visi kita tuh ini, misi kita gini. Bapak lagi jalanin visinya siapa Pak? Kalau sampai melenceng. Iya dong, itu namanya saling mendukung, saling melengkapi. Firman Tuhan udah bilang gini kan, sama seperti tubuh. Beda-beda anggota tubuhnya. Fungsinya beda-beda. Tapi tubuhnya sama. Dengan kepalanya yaitu Yesus. Pernah kebayang nggak? Misalnya kalian badannya gatal. Badan kalian gatal. Terus, wah gatal nih. Terus kalian garuk tapi tangannya nggak gerak. Garuk, oi, garuk gitu. Kebayang nggak menderitanya kayak apa? Ketika kepala suruh garuk badannya yang gatal, badannya nggak mau, nggak jalan. Dia gatal dong. Dia jadi gatal. Ternyata ada psikologi, ada psikologi gatal badannya. Gitu. Kebayang nggak menderitanya kayak apa? Atau gue kasih ekstrim yang lebih ekstrim. Pernah nggak ada yang diiseng gini? Kalian badannya dipegang kucik-kucikin gitu sampai kalian nggak bisa nutup badan. Itu menderita banget kan? Nah kayak gitu. Kebayang nggak menderitanya Yesus sebagai kepala gereja? Ketika Yesus bilang, tangan, bantu dia. Males gerak. Kaki, jalan ke sono, tolong dia. Ngapain? Bukan tugas gua. Kebayang nggak menderitanya kepala Yesus itu sendiri ketika kita menolak untuk melakukan itu semua. Setahu gua, tubuh yang nggak bisa melakukan tugasnya. Contoh gini, ada nggak orang yang makan pakai kaki? Ada nggak? Ada. Orang yang nggak punya tangan. Iya dong. Apa boleh buat? Cacat fisik. Tapi ada nggak orang yang anggota tubuhnya lengkap, tapi nggak bisa makan pakai tangan? Cuma bisa disuapin. Ada. Orang yang cacat sarafnya. Nah gereja yang di dalamnya orang-orangnya tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, itu adalah gereja yang cacat. Kebayang menderitanya Yesus sebagai kepala? Bayangin aja kalian deh, kalian cacat pokoknya. Kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak. Sorry ya, mau boker juga harus dibantu orang. Kalian, jadi kepala kalian, isinya apa kalau bukan malu? Udah gede, udah umur 20 nih. Tapi ke WC aja masih harus dibantu. Apa dosaku kayak gitu kan? Kebayang apa yang Yesus katakan ketika anggota tubuhnya nggak ada yang mau melakukan apa yang Yesus mau. Disitulah kita sedang terbukti, sedang membuat Yesus malah bersedih. Yang Alkitab bilang, lu sedang menyalibkan Yesus kembali. Satu-satunya cara supaya gereja bisa jadi utuh, atau manusia bisa jadi utuh, adalah lewat kesatuan tubuh yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Ya dong? Jari bisa pakai, tangan bisa gerak, kaki bisa gerak. Organ-organ dalam bisa berfungsi dengan baik. Itu satu-satunya cara supaya tubuh kita bisa dibilang utuh. Jari 5 dong, nggak berkurang. Berarti utuh gitu kan, semuanya utuh. Termasuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan kalau semua anggotanya berfungsi dengan baik, itulah gereja yang utuh. Bukan soal angka, jumlahnya banyak gitu, ribuan, ratusan. Bukan soal itu mah bonus aja ya. Kalau sampai dapat itu bonus lah.
tolong diri kalian untuk berkembang, baik dalam pikiran maupun perbuatan dengan cara memfungsikan diri kalian sebaik-baiknya. Kita tuh punya kapasitas luar biasa loh. Nggak ada orang yang nggak bisa belajar sesuatu. Kita ambil contoh si Livi. Orang taunya makeup artist. Taunya makeup artist. Tapi bisa nggak dia belajar sesuatu yang lain? Di luar makeup artist? Bisa. Bagus nggak hasilnya? Bisa bagus. Masak misalnya. Apa hubungannya makeup sama masak? Nggak ada. Tapi ketika dia belajar sesuatu, bisa. Oke, ya udah. Masak mungkin karena dari dulu. Waktu makeupnya belum jago. Ya udahlah, biar gue bisa ngelakuin sesuatu, masak juga. Akhirnya bisa make up dan masak. Bisa lagi nggak dia belajar yang lain? Bisa. Bisa bagus nggak? Bisa kalau mau belajar. Belajar vokal dia sekarang. Bisa. Masalahnya lu mau nggak mengembangkan diri? Bisa nggak kamu Nopi berkembang? Bisa. Semua bisa. Masalahnya gini. Mau cari nggak? Mau cari tahu nggak caranya gimana? Mau minta nggak? Mau minta bantuan nggak, siapa yang bisa bantu lu untuk berkembang? Mau ngetok nggak? Mau ngetok pintu nggak? Supaya lu bisa dibukain pintu dan lu masuk dalam satu level yang baru. Mau nggak? Semuanya ya, kalau kita ngerasa kita nggak pernah berkembang lagi, itu karena kita udah nggak mau ada usaha lagi. Sampai hari ini. Gua pun kemarin sempat ditegur juga gitu. Fir, dulu lu bikin video renungan malam, Fir. Walaupun lu nggak pedulin hasilnya, maksudnya pakai handphone doang gitu loh. Kualitas gambar juga nggak bagus-bagus amat. Tapi lumayan banyak DM yang masuk ke gua buat cuma buat bilang thank you, dan gua nggak kenal dia siapa. Bilang thank you buat renungannya. Ada yang sampai izin sama gua, kok gua pakai renungan lu ya buat saat teduh gua. Pakai, gua bilang. Lu siapa ya tapi gitu, gua nggak tahu. Tapi yang diberkat. Dan gua diingetin itu udah berapa lama nggak bikin lagi. Ya udah minta ampun, gue bikin lagi sekarang. Nah, bodo amat lah, orang bakal bilang apalah bodo amat, tapi apa yang bisa gue lakukan. Makanya cari, minta, ketok. Lu bisa melakukan apapun yang lu mau. Bisa, jangan bilang nggak bisa, bisa. Tapi lu mau nggak usaha nih, gerak nih, minta, cari, ketok. Kalau kita ngomong soal gereja, tolong gereja kalian untuk berkembang dengan baik sesuai dengan visi misi yang ada di dalamnya. Jangan bawa visi-visi gereja lain ke dalam gereja kalian. Nanti berantakan. Dengan cara gimana? Dengan cara memfungsikan diri kita di dalam gereja lewat pelayanan. Gue bantu gereja ini kok pakai doa. Doamu gak bantu apa-apa secara fisik. Enggak. Doa harus. Doa harus. Itu namanya melibatkan Tuhan dan kamu. Lu gak bisa dengan berdoa, Tuhan doa bantuin pelayanan COVID ini Tuhan, karena gue gak bisa bantu. Dalam nama Yesus lampu menyala sendiri. Ya gak bisa. Gak bisa. Harus ada doa dan tindakan. Makanya iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Dan lewat apa lagi kita membantu gereja kita? Lewat pemahaman kesatuan tubuh Kristus yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Oh, Livi paling bawel deh kalau udah soal duit. Untunglah gitu loh, untunglah Livi megang keuangan gereja, jadi gue apa-apa. Yang pengen beli ini, ada yang harus bayar ini. Ya oke, batal. Ya siap, batal. Oke. Tapi ketika dia bilang, yang bisa nggak beli ini, kalau buat ini nih, oh gitu ya, bisa sih, ya boleh ya udah boleh. Itu sebabnya kenapa keuangan gereja nggak boleh dipegang sama gembala. Gembala tuh bukannya soal materai, bukan. Kadang-kadang nggak kepikiran, kayaknya sih nggak ada pengeluaran. Kayaknya nggak ada. Ya beli, pas beli, baru ingat pas beli. Ya ampun, mesti bayar ini. Uangnya langsung kepake. Nah itu gembala. Karena kebanyakan yang diurus kan. Ngurusin jemaat, ngurusin pelayanan, ngurusin ini. Akhirnya ngeblank. Makanya kenapa butuh orang lain. Kayak gitu. Itu makanya menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya. Kemarin udah mulai bagus. Si Jenny ngingetin. Halo, Agustus. Ada 17-an, mau bikin flyer nggak? Gue aja lupa. Nah itu makanya jalanin fungsinya. Si Nopi juga udah tiap minggu pagi. Ini ayat ya. Jadi dia jadi juragan ayat dia sekarang tiap minggu. Ayat dulu loh dari dia keluar semua. Gitu. Jalankan fungsi sebagaimana hidupi diri kita dengan menjalankan fungsi kita sebagaimana mestinya. Itu baru gereja yang utuh. Jangan sampai gereja kita jadi gereja yang cacat. Doain ya, hari Senin gue mau ke Sekolah Mutiara Bangsa buat ya kita coba bangun komunitas di sana ya. Kalau sampai dapat, puji Tuhan. Kalau enggak, ya sudah move on.
setidaknya kita tahu kita nggak diterima di sana. Ya kan firman Tuhan bilang kalau kita nggak diterima, shalom kita di satu tempat, kebaskan debu dari kakimu. Ya kan, pindah cari tempat lain yang mau terima shalom kita. Udah, selesai. Gitu aja caranya. Untuk itu semua, untuk bisa mencapai gereja yang utuh menurut firman Tuhan, kita memerlukan persamaan persepsi dan pelayanan. Oke, kita mau kayak gimana nih arah pelayanannya? Kita memerlukan persamaan target dan goal yang ingin kita capai. Apa targetnya, Hon? Membangkitkan 5 jawatan dalam 7 gunung. Target kita. Itu target kita. Kita harus sama nih. Nggak usah bangkitkan artis-artis dari gerejanya, Hon. Nggak ada. Gituan nggak masuk dalam target kita. Tapi kalau sampai ada artis di sini, puji Tuhan, tapi bukan targetnya kita. Bukan targetnya kita untuk membentuk artis ini, artis itu. Enggak. Tapi kalau sampai ada, ya sudah. Gitu ya. Bonus. Lalu kita, yang terakhir, kita memerlukan untuk saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Saling nguatin. Saling menguatkan itu dimulai dari saling mengaku. Ya kalau ada masalah, ngaku aja. Kalau emang lagi payah, ya ngaku aja. Ya kan? Justru dengan tidak mengaku, kita nggak tahu harus berbuat apa. Kalau nggak ngaku. Bayangin kalau gue nggak pernah ngaku sama Livi, yang gue ada beli ini, tiba-tiba tagihan ngebeludak. Dan Livi bingung, kapan belinya ini? Hancur rumah tangga gue. Tapi karena ngaku, yang kita gereja pengen butuh ini, beli ini. Bayangin kalau gue beli, yang gue baru beli ini, gitu ya, pakai uang gereja bayarin. Bisa meledak gitu rumah tangga. Kas gereja lagi kosong. Lu malah beli, berantakan, berantem gitu kan. Kebayang gak kayak gitu? Makanya semuanya harus dimulai dari keterbukaan. Tanpa keterbukaan ya gak ada yang bisa nolong. Kita memerlukan hati yang terhubung makanya satu sama lain. Dan hati yang terhubung itu harus terhubung juga sama Kristus. Itulah kenapa bulan ini kita pakai tema Link Heart. Kita harus terhubung satu sama lain. Dan satu sama lain ini terhubung sama Kristus. Amin. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan kami mau belajar bulan ini untuk kami bisa menyatukan hati kami dengan persepsi yang sama, dengan pandangan yang sama untuk kemana gereja ini harus dibawa, bagaimana caranya, dengan siapa kami harus berjalan, kemana kami harus pergi. Kiranya Tuhan menyertai kami supaya apapun yang kami lakukan untuk gereja ini bisa membuahkan hasil yang terbaik. Khususnya arahkan kami bagaimana kami bisa berfungsi sebagaimananya sebagai seorang anak di rumah, sebagai seorang karyawan tempat kerja, sebagai seorang pemilik usaha, sebagai seorang anak yang baik di gereja dan semuanya dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mengarahkan kami untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau tempat ini dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelebihan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.